teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alifia Nur Aini Najid. Aku merupakan mahasiswa semester 3 dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Nah, gimana nih teman-teman semua yang sedang menonton video ini kabarnya? Aku harap teman-teman semua sehat-sehat semua ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kurang lebih sekitar 10 menit ke depan, di sini aku akan membahas mengenai etika bertelepon. Nah, di sini yang akan aku bahas itu, apa sih etika bertelepon itu? Lalu, etika bertelepon dalam kantor itu ada apa aja gitu. Lalu ada langkah-langkah dan teknik menelepon dan menerima telepon dalam kantor. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat sedang menggunakan telepon di kantor. Dan yang terakhir ada implementasi. Nah, implementasi di sini tuh nanti di akhir tuh ada semacam penayangan video prakteknya gitu dari poin-poin yang telah aku bahas sebelumnya gitu. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objektifnya itu adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Menurut Profesor Dr. Swegar Japuerbakawatja, yang merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya, dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Dengan begitu, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa etika itu adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan masyarakat. Atau bisa dikatakan bahwa etika itu mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Nah, di sini apa sih pengertian dari etika bertelepon gitu? Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon, mau itu menerima ataupun melakukan kontak telepon, yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Di sini dijelaskan bahwa kita itu menelepon atau menerima telepon harus menggunakan bahasa yang sopan, tegas, ramah, dan lain-lain, sehingga nantinya tuh akan menimbulkan kesan bersahabat gitu. Oke, etika bertelepon dalam kantor yang pertama, jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Di sini kita disarankan apabila telepon berbunyi, kita harus segera mengangkat telepon tersebut, dan kita tidak boleh membiarkan telepon itu berbunyi terlalu lama. Lalu yang kedua, dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelepon, jangan sampai pada saat kita sedang menelepon itu kita melamun gitu. Kita harus mendengarkan dengan baik apa yang penelepon katakan, dan kita juga harus bisa berkonsentrasi pada pihak yang menelepon supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penelepon dengan kita, dan supaya tidak timbul kesan acuh tak acuh gitu. Lalu yang ketiga, berkata dengan sopan dan hangat. Saat menjawab pihak penelepon, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan hangat, supaya penelepon itu merasa nyaman dan dihargai saat berbicara gitu dengan kita. Lalu yang keempat, berikan respon secara tepat dan lugas. Lalu yang kelima, berbicara seperlunya dengan volume yang cukup jelas, tegas, lancar, serta hangat dan bersahabat. Jadi jangan berikan info yang berlebihan gitu, berikan info seperlunya saja. Lalu yang keenam, siapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelepon, seperti nomor telepon yang dituju, buku catatan, dan pensil. Setelah itu, tanyakan apakah penerima telepon punya waktu untuk berbicara. Gitu. Selanjutnya, yang ketujuh, hindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan penelepon. Kita harus bisa memilih kata yang baik saat kita berbicara dengan penelepon, gitu, supaya penelepon tidak merasa terhina atau tersinggung dengan apa yang kita katakan.
Oke, untuk langkah yang pertama, buatlah rencana yang akan dibicarakan pada saat menelepon, yaitu bisa dengan membuat poin-poin agar tidak ada yang lupa. Setelah itu, urutkan poin-poin tersebut agar sistematis dan sesuai. Lalu yang kedua, siapkan nomor HP atau telepon dan nama orang atau perusahaan yang akan dihubungi, supaya saat kita menelepon itu tidak terjadi kesalahan atau biasa yang kita sebut salah sambung gitu. Lalu yang ketiga, hubungi nomor HP atau telepon yang telah disiapkan tersebut, yaitu dengan cara menekan nomor telepon yang dituju. Setelah itu, yang keempat, ucapkan salam dan sebutkan identitas diri dan perusahaan. Lalu yang kelima, utarakan maksud dan tujuan kita menelpon setelah pihak penerima telepon itu menjawab salam kita gitu. Langsung di situ kita ucapkan maksud dan tujuan kita menelpon. Tentu harus dengan bahasa yang baik dan benar. Setelah itu yang keenam, akhiri pembicaraan dengan sopan dan santun. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, letakkan gagang telepon atau HP dengan posisi yang benar. Baik, jadi untuk langkah yang pertama, jawab dengan cepat. Jadi di sini, saat telepon berdering, itu kita harus segera angkat telepon tersebut sesudah dering pertama atau sebelum dering ketiga. Lalu yang kedua, ucapkan salam begitu menjawab telepon. Ucapkan salam sesuai dengan waktunya, seperti selamat pagi saat pagi hari dan selamat siang pada saat siang hari gitu. Lalu yang ketiga, memperkenalkan diri, yaitu dengan menyebutkan nama dan nama perusahaan bila dengan pihak luar kantor atau eksternal. Kalau misalkan kasusnya itu kita bertelepon dengan pihak internal atau dalam kantor, itu kita sebutkan departemen atau divisi kita dan nama kita gitu. Contohnya itu misalkan kalau buat yang eksternal, selamat siang, dengan PT Permata Indah di sini ada yang bisa saya bantu, contohnya seperti itu. Lalu yang keempat, tanyakan nama dan identitas penelepon, serta maksud dan tujuan penelepon. Sebelum kita mengobrol dengan penelepon, tanyakan dahulu gitu siapa namanya dan apa maksud dan tujuan dia menelepon gitu. Kadangkala penelepon itu tidak mau gitu kan memberikan identitasnya. Untuk itu, bila terjadi hal seperti itu, kita harus mampu mendapatkan informasi tersebut dengan cara yang sopan dan menggunakan taktik. Contohnya seperti misalnya kita bilang gitu, Pak Asep sedang menerima tamu, apa saya boleh tahu nama dan nomor telepon Ibu? Saya akan meminta Pak Asep untuk menelepon Ibu setelah selesai menerima tamu. Atau kita juga bisa memberitahunya seperti ini. Maaf Ibu atau Bapak, Pak Asepnya tidak mau menerima telepon dari Ibu atau Bapak kalau misalkan identitasnya tidak jelas. Kita bisa memberitahukannya seperti itu. Selanjutnya yang kelima, beri informasi dengan memberikan informasi seperlunya aja gitu. Jadi nggak perlu panjang lebar dan bertele-tele. Selanjutnya yang keenam, apabila orang yang dituju itu tidak ada di tempat, maka beritahukan dengan sopan dan tawarkan gitu pada penelepon untuk meninggalkan pesan gitu. Apabila pihak penelepon ingin berbicara dengan pimpinan, sedangkan pimpinannya itu sedang tidak ada di tempat, maka beritahukan kepada penelepon bahwa pimpinan sedang tidak ada di tempat. Tapi tetap dengan bahasa yang sopan dan jangan lupa gitu tawarkan pada penelepon untuk meninggalkan pesan gitu. Oke, untuk langkah yang ketujuh, ada mencatat pesan. Jadi di sini pesan yang disampaikan itu harus dicatat dengan baik dan akurat gitu. Nah, pencatatan surat di sini itu meliputi yang pertama ada tanggal dan waktu menerima telepon, yang kedua nama diri dan nama perusahaan penelepon, lalu yang ketiga nomor telepon dan ekstensinya bila ada, lalu yang keempat isi pesan itu sendiri, dan yang kelima inisial atau nama orang yang mencatat pesan atau petugas gitu. Nah, bisa dilihat teman-teman, formatnya itu seperti gambar di samping saya ini ya. Nah, bila misalkan pada saat mencatat pesan itu kurang jelas gitu, hendaknya itu ditanyakan saja gitu, jangan malu-malu. Setelah itu, setelah pesan dicatat, sebaiknya kita dibaca kembali untuk memastikan apakah pesan tersebut itu sudah sesuai gitu. Oke, untuk langkah yang terakhir, yang ke-8, mengucapkan salam penutup. Setelah selesai berbicara, ucapkan salam penutup. Akhiri pembicaraan telepon dengan menggunakan kata-kata yang bersahabat dan tidak
terkesan buru-buru gitu. Seperti contohnya, terima kasih Bu Marni telah menelepon kami, atau contoh lain, terima kasih atas pesannya, akan segera saya sampaikan kepada Pak Asep bila beliau sudah kembali, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu, letakkan gagang telepon atau simpan HP setelah penelepon menutup teleponnya. Oke, hal pertama yang tidak boleh kita lakukan saat menelepon yaitu yang pertama, suara terlalu keras. Jadi saat berbicara di telepon, kita tidak boleh berbicara terlalu keras. Lalu yang kedua, bicara di telepon sambil makan atau berdecak. Saat berbicara di telepon, kita tidak boleh sambil makan atau berdecak karena itu tidak sopan. Lalu yang ketiga, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Kita tidak boleh berbicara dengan orang lain saat bertelepon supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Saat berbicara, kita tidak boleh menggunakan nada yang kasar atau meninggi, bahkan sampai membentak pihak lawan bicara. Lalu yang kelima, berbicara dengan nada memerintah. Jangan pernah saat menelepon kita menggunakan nada yang memerintah, karena nanti penelepon itu akan merasa tidak dihargai. Lalu yang keenam, membiarkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Saat bertelepon, jangan membuat lawan bicara kita menunggu terlalu lama. Lalu yang terakhir, nada dan intonasi terkesan malas atau tidak ramah. Selamat pagi, dengan Hotel Aston Primera di sini, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bu. Saya ingin melakukan reservasi untuk 2 kamar dengan kapasitas 1 orang per kamar. Baik, Ibu, boleh saya tahu reservasi untuk tanggal berapa? Untuk tanggal 13 Oktober. Baik, Ibu, untuk tanggal 13 Oktober, kami memiliki 2 tipe kamar yang kosong. Kami memiliki tipe eksekutif deluxe dan suite presidensial. Kira-kira jenis kamar seperti apa yang Ibu inginkan? Baik, untuk kamarnya sendiri, perbedaan antara tipe kamar eksekutif deluxe dan suite presidensial itu apa ya? Perbedaan dari keduanya terletak di luas ruangan, Bu. Untuk ruangan suite presidensial sendiri, ruangannya lebih besar daripada eksekutif deluxe. Selain itu, dari segi fasilitas untuk ruang suite presidensial lebih lengkap dibandingkan eksekutif deluxe. Salah satu contohnya pada fasilitas kamar mandi, di mana pada ruangan suite presidensial terdapat bathtub di dalamnya, Bu. Baik, untuk harganya sendiri dari ruang tipe suite presidensial berapa ya, Bu, untuk 2 malam? Untuk harga per malamnya seharga Rp8.177.000. Pada tipe kamar ini kami sedang ada diskon, Ibu, sebesar 66%, menjadi Rp2.761.000. Dan harga itu sudah termasuk pajak. Jadi totalnya untuk reservasi 2 kamar selama 2 malam adalah Rp11.044.000. Baik, kalau begitu saya ingin pesan 2 kamar tipe suite presidensial untuk 2 malam ya, Bu. Baik, Ibu, sebelumnya boleh saya tahu reservasi atas nama siapa? Baik, reservasi atas nama Bapak Hari dan Bapak Hasan. Baik, reservasi untuk 2 kamar tipe suite presidensial selama 2 malam untuk tanggal 13 Oktober atas nama Bapak Hari dan Bapak Hasan. Betul ya, Bu? Betul. Baik, Ibu, untuk check-in nanti bisa dilakukan mulai pukul 12 siang pada tanggal 13 Oktober ya, Ibu. Terima kasih sudah melakukan reservasi di Hotel Aston Primera. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, kami tunggu kehadirannya.